Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar tematik tema 2 subtema 1 di MUPEL IPA di bab adaptasi pada tumbuhan. Baiknya kita mulai pembelajaran kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk yang pertama kita harus mengetahui apa itu arti adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya untuk bertahan hidup. Sedangkan lingkungan tempat tinggal makhluk tersebut disebut dengan habitat. Ada beberapa lingkungan yang menjadi tempat tinggal tumbuhan. Yang pertama, di lingkungan yang kering. Tumbuhan ini disebut dengan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air. Contoh, kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Ciri-ciri tumbuhan xerofit adalah permukaannya dilapisi lapisan seperti lin. Lapis ini berguna untuk mengurangi penguapan. Kemudian ukuran daunnya kecil, bahkan termodifikasi menjadi duri-duri kecil. Contohnya yang ada di tumbuhan kaktus. Kemudian tumbuhan ini punya akar yang panjang, gunanya untuk mencari sumber air sampai ke dalam. Kemudian batangnya juga tebal, yang berguna untuk menyimpan cadangan air. Kemudian adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Ini adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang basah, malah dia hidup di air. Sesuai dengan kata hidro atau hidro yang artinya air. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit adalah pertama, terapung di atas permukaan air, kemudian mempunyai permukaan daun yang lebar, batangnya menggelembung seperti berongga berisi udara sehingga bisa mengapung di atas air seperti pelampung. Kemudian akarnya kecil sehingga air mudah menyebar ke seluruh daun. Contoh tumbuhan hidrofit adalah kangkung, teratai, kiambang, dan eceng gondok. Nah, ini banyak sekali bisa kita temukan di parit-parit atau di tepian sungai. Biasanya mudah sekali tumbuh seperti eceng gondok dan kangkung. Berikutnya, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Nah, ini tumbuhan hygrofit. Merupakan tumbuhan yang bisa bertahan hidup di daerah yang lembab. Biasanya tumbuhan ini hidup di hutan atau di tempat-tempat yang lembab. Biasanya di sekitar rumah kita juga ada. Nah, ciri-ciri tumbuhan hygrofit adalah berdaun tipis, lebar, punya banyak stomata atau celah-celah kecil pada daun. Contoh tumbuhan hygrofit adalah tumbuhan paku, dedalu, atau gandarusa, dan lumut. Nah, biasanya kalau di sekitar rumah kita, biasanya di bawah keran atau tempat wudhu itu biasanya mulai ditumbuhi lumut. Nah, itu berarti di situ adalah tempat yang lembab. Kemudian adaptasi tumbuhan di lingkungan yang berkadar garam tinggi. Tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat asin seperti pantai, laut, muara, dan seterusnya. Tumbuhan ini tahan terhadap lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Ciri-ciri tumbuhan halofit adalah punya akar yang sangat kuat, kemudian badannya biasanya tergenang di air, kemudian akarnya ada tertanam di bawah air dan ada yang di permukaan air. Contoh tumbuhan halofit adalah pohon bakau atau yang biasanya lebih dikenal dengan mangrove. Oke, berikutnya adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Biasanya melakukan penyesuaian diri dengan menangkap serangga, kemudian mencernanya sebagai sumber nitrogen. Contoh ada dua, yaitu kantong mar dan pinus. Penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Ini ada beberapa. Yang pertama, Raplesia yang mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Contohnya biasanya lalat. Nah, serangga ini yang hinggap nantinya dapat membantu penyerbukan. Kemudian yang kedua, tumbuhan yang memiliki atau bunga yang memiliki warna yang sangat mencolok seperti mawar, melati, anggrek. Nah, ini memiliki mahkota yang berwarna mencolok. Nah, fungsinya untuk menarik perhatian serangga-serangga. Nah, nantinya serangga tersebut akan dapat membantu proses penyerbukan. Kemudian yang ketiga, bunga dandelion. Nah, ini memiliki cara yang unik, yaitu dalam penyebaran benihnya.
Benih yang sekaligus buahnya ini memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa oleh angin. Nah, jika benih tersebut jatuh di tempat yang sesuai, maka akan tumbuhlah bunga atau tumbuhan liar yang baru. Demikian kita pada kali ini. Ingat, jaga lingkungan adalah merupakan salah satu cara kita mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, melestarikan lingkungan dan menjaga kebersihan. Baik, kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.